warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Rizky Kusuma Irvani. Saya bekerja sama dengan Ahmad Rizal untuk menyampaikan materi terkait dengan organisasi kantor. Pembahasan yang pertama yaitu unsur pokok organisasi perkantoran. Terdiri dari 1. Adanya sekelompok orang, kedua adanya kerjasama, dan yang ketiga adanya tujuan bersama. Sekelompok orang, 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan job description-nya masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Untuk pembahasan yang kedua yaitu prinsip organisasi perkantoran. Prinsip organisasi perkantoran diantaranya prinsip tujuan, prinsip kesatuan fungsi, prinsip hubungan individual, prinsip kesederhanaan, prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab, prinsip laporan kepada atasan tunggal, prinsip kepengawasan dan kepemimpinan, dan yang terakhir prinsip jangkauan pengawasan. Berikut akan kami jelaskan terkait dengan prinsip tersebut. Yang pertama, prinsip tujuan. Tujuan adalah suatu hal yang telah dirumuskan dan disepakati bersama dalam suatu organisasi. Tujuan harus dimengerti oleh setiap pegawai dalam suatu organisasi, sehingga dengan dimengertinya suatu tujuan akan berubah menjadi motivasi untuk mencapainya. Selanjutnya, prinsip kesatuan fungsi. Fungsi dalam suatu organisasi diantaranya fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan juga fungsi pengawasan. Keempat fungsi tersebut harus bekerja sama untuk mencapai tujuan utama dalam suatu organisasi. Selanjutnya, prinsip hubungan individual. Meskipun organisasi perkantoran adalah sebuah sistem, akan tetapi orang per oranglah yang harus menyelesaikan pekerjaannya, harus bekerja sama dan bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing. Yang selanjutnya, prinsip kesederhanaan. Organisasi perkantoran yang efektif bekerja berdasarkan kesederhanaan dan interrelasi yang jelas sehingga memudahkan pelaksana memahaminya, dan interrelasi yang jelas mengurangi keraguan antar pegawai dalam suatu organisasi tersebut. Oke, selanjutnya prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab. Setiap orang dalam organisasi harus diberi wewenang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut. Apa yang dilakukan berarti harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing orang dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya, prinsip laporan kepada atasan tunggal. Setiap petugas dalam organisasi perkantoran harus menerima perintah dan bertanggung jawab hanya kepada satu atasan saja, agar mengetahui dengan jelas kepada siapa ia bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapatkan perintah untuk dikerjakan. Selanjutnya, prinsip kepengawasan dan kepemimpinan. Kepengawasan dan kepemimpinan yang efektif harus ditegakkan. Dengan pengawasan akan mencegah perubahan arah dalam mencapai tujuan, sehingga semua pegawai dalam suatu organisasi fokus dalam satu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Prinsip jangkauan pengawasan. Jangkauan pengawasan seorang manajer kantor sebaiknya dibatasi. Ya, karena jika tidak, maka semakin besar kemungkinan menurunnya pertambahan kemampuan pengawasan seorang manajer tersebut. Pembahasan selanjutnya terkait dengan prinsip organisasi yang disampaikan secara umum. Di antaranya, tingkatan-tingkatan pengawasan, kesatuan perintah dan tanggung jawab, koordinasi, rentang kekuasaan, pembagian kerja dan pendelegasian kekuasaan, dan juga perumusan tujuan yang jelas. Pembahasan berikutnya mengenai struktur organisasi perkantoran. Di sini kami mengambil contoh dalam organisasi suatu perusahaan yang terdiri dari seorang direktur bertugas sebagai penentu kebijakan, orang yang memberikan perintah, mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas segala pencarian keuntungan dan kegagalan dalam suatu organisasi yang dikerjakan oleh bawahannya. Yang kedua, divisi keuangan adalah pengolah keuangan, baik yang masuk dan keluar melalui pencatatan secara sistem akuntansi dari awal hingga akhir membentuk laporan dalam setahun. Selanjutnya, divisi pemasaran adalah
Divisi yang mengatur strategi penjualan barang atau jasa hingga mencapai titik optimum atau mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan melebihi target agar mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dengan berbagai strategi yang akan diterapkan. Yang keempat, divisi pembelian adalah pelaku yang bertugas membeli barang-barang keperluan operasional dan produksi. Selanjutnya, sekretaris. Tentu sudah tidak asing lagi kan teman-teman? Sekretaris adalah asisten direktur untuk mengatur semua jadwal kegiatan untuk mempermudah bagi pencapaian tujuan perusahaan. Dan sekretaris memiliki 5 bagian tugas, diantaranya tugas perkantoran, tugas resepsionis, tugas keuangan, tugas sosial, dan tugas insidentil. Selanjutnya yaitu divisi administrasi, sebagai penata catatan atau dokumen yang bersifat rutin, baik yang datang dari internal antar karyawan atau atasan maupun pihak eksternal. Pihak eksternal di sini berarti adalah perusahaan lain ataupun dinas terkait dengan perusahaan tersebut. Yang ketujuh yaitu bagian atau divisi produksi, adalah sebagai pelaku produksi barang atau jasa bagi industri di segala bidang. Akan tetapi jika perusahaan tersebut adalah perusahaan distributor, maka perusahaan tersebut tidak memerlukan adanya divisi produksi. Selain struktur dalam suatu organisasi perusahaan tersebut, berikut kategori tingkatan jabatan secara umum dalam struktur organisasi kantor. Di antaranya, yang pertama yaitu manajer administrasi yang bertugas merencanakan konsep atau ide utama yang harus dilakukan sesuai visi dan misi perusahaan. Yang kedua, manajer kantor menjamin sumber daya kantor yang meliputi bahan, perlengkapan, dan peralatan digunakan secara efektif atau ekonomis. Seorang manajer administrasi jika sudah menentukan konsep ide utama yang ingin dilakukan, ia akan segera melaporkan atau mensosialisasikan kepada manajer kantor. Yang ketiga yaitu supervisor, memberi perintah guna melaksanakan tugas. Yang terakhir yaitu sekretaris, bertugas menyusun agenda perjalanan, dinas pimpinan, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga dapat Baik, saya Ahmad Rizal akan melanjutkan penjelasan dari materi Mbak Ajeng, yaitu tentang tipe-tipe struktur organisasi perkantoran. Struktur organisasi yang pertama yaitu struktur organisasi lini, yang kedua struktur organisasi lini dan staf, yang ketiga struktur organisasi fungsional, yang keempat struktur organisasi lini dan fungsional, yang kelima struktur organisasi komite. Struktur organisasi yang pertama yaitu struktur organisasi lini. Ini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah, antara eselon 1 dengan eselon yang lain-lain. Masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Organisasi ini sering disebut dengan organisasi militer. Organisasi ini hanya tepat dipakai dalam organisasi kecil, contohnya perbengkelan, kedai nasi, warteg, maupun rukun tetangga. Organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Jadi organisasi lini ini merupakan suatu bentuk garis di mana dari atasan langsung kepada bawahannya, yang mana menghasilkan ciri-ciri hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis wewenang. Jumlah karyawan sedikit, pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi. Belum terdapat spesialisasi, masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaannya. Dan struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi yang sederhana. Dengan berikut maka terdapat beberapa keuntungan, yaitu atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu komando, rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar, disiplin dan loyalitas tinggi. Namun dengan struktur organisasi yang sangat sederhana ini juga terdapat sebuah kelemahannya, yaitu diantaranya pengembangan kreativitas karyawan juga terhambat. Lalu karyawan juga tergantung pada satu orang dalam organisasi tersebut.
Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi lini dan staf. Jadi struktur organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga bawahannya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut, seorang pemimpin mendapat bantuan dari para staf di bawahnya. Tugas para staf di sini adalah untuk membantu, memberikan pemikiran, nasihat atau saran-saran, data, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan untuk kerjasama. Pada struktur organisasi ini, hubungan antara atasan dan dengan bawahan tidak secara langsung. Jadi berbeda dengan struktur organisasi lini tadi. Kalau struktur organisasi lini dan staf masih ada batasannya, sehingga antara pemimpin dan bawahan tidak secara langsung. Jika ada suatu keperluan, maka pemimpin dapat menyampaikannya kepada staf, untuk kemudian staf menyampaikan kepada bawahannya. Maka dengan itu ciri-cirinya yaitu hubungan antara atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Karyawan juga banyak, organisasi besar. Keuntungan dari struktur organisasi ini yaitu ada pembagian tugas yang jelas, yaitu melalui pemimpin kepada staf lalu kepada bawahannya. Kerjasama dan koordinasi dapat dilakukan dengan jelas. Pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin. Lalu bentuk organisasi ini juga sangat fleksibel. Kelemahannya yaitu tugas pokok orang sering dinomorduakan, jadi sering terabaikan. Lalu terdapat sebuah persaingan yang tidak sehat, yaitu merebutkan posisi maupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu struktur organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satu bidang pekerjaan tertentu. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas, dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada bawahan sepanjang atau hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Jadi struktur organisasi fungsional ini merupakan lanjutan dari lini dan staf, di mana setiap bawahan juga mempunyai wewenang, yang mana wewenang tersebut mestinya harus masih berkaitan dengan apa yang berkaitan. Jadi masih dapat lebih fleksibel daripada organisasi lini dan staf, yang mana dalam hal ini mempunyai ciri-ciri biasanya terdapat pada organisasi kecil. Di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja, staf ahli, spesialisasi dalam pasangan tugas. Targetnya juga jelas dan pasti, pengawasan dilakukan secara ketat karena di setiap bawahan juga terdapat sebuah pengawasan. Keuntungan dari organisasi ini yaitu program terarah dan jelas, yang dijelaskan tadi. Anggaran dan caranya juga tepat, kenaikan perangkat pejabat fungsinya juga cepat, artinya pembagian tugas antara kerja pikiran dan fisik dapat dicapai, tingkat spesialisasi yang baik, solidaritasnya juga tinggi, moral serta disiplin kerjanya cukup tinggi, lalu dapat mempromosikan keterampilan yang dimilikinya. Kelemahannya yaitu menekankan pada rutinitas tugas, kurang memperhatikan aspek strategis, menimbulkan perspektif fungsional yang sempit, mengurangi komunikasi dan koordinasi antar fungsi, menimbulkan ketergantungan antar fungsi, dan kadang membuat koordinasi dan precision jadwal kerja menjadi sulit dilakukan. Selanjutnya yaitu organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite lebih mengutamakan pimpinan. Artinya dalam organisasi ini terdapat pimpinan kolektif atau presidium atau plural, eksekutif, dan komite ini bersifat manajer. Komite dapat juga bersifat formal atau
informal. Komite-komite itu dapat dibentuk sebagai suatu bagian dari struktur organisasi formal dengan tugas-tugas dan wewenang yang terbagi-bagi secara khusus. Jadi dalam hal ini setiap anggota juga mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya juga bersifat kolektif, yang mana akan tetapi lebih mengutamakan pimpinan. Dengan begitu maka ciri-cirinya yaitu tidak tampak adanya pembagian tugas pokok dan bantuan, spesialisasi secara praktis dan pada pejabat fungsional, pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon, struktur organisasi tidak begitu kompleks, biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua seksi, dan para petugas. Dan struktur organisasi ini biasanya tidak berimbang. Semua anggota pimpinan mempunyai hak wewenang bertanggung jawab yang sama. Lalu keuntungannya yaitu solidaritasnya tinggi, disiplinnya tinggi, produktivitasnya juga tinggi, pekerjaannya tidak rutin atau teknis tidak dikerjakan, keputusan juga dapat diambil dengan baik dan cepat. Namun kelemahannya itu kurang fleksibel dan spesialisasi memberikan kejenuhan. Jadi terkadang sebuah spesialisasi atau pembagian itu memberikan kejenuhan tersendiri. Lalu untuk proses pengambilan keputusan juga agak lamban karena harus dibicarakan terlebih dahulu dengan anggota organisasi yang lain. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi komite. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Organisasi komite terdiri dari eksekutif komite atau pimpinan komite, yaitu para anggotanya mempunyai wewenang ini. Staf komite yaitu orang-orang yang hanya mempunyai wewenang staf. Dalam hal ini keuntungannya yaitu pelaksanaan berlangsung baik karena terjadi musyawarah dengan pemegang saham maupun dewan. Kepemimpinan yang bersifat tidak baik juga sangat kecil, lalu terdapat pengembangan karir yang terjamin. Untuk kelemahannya yaitu prosesnya masih sangat lambat. Yang selanjutnya yaitu mengenai organisasi perkantoran abad 21. Jadi pada awal abad 21, setiap organisasi diharuskan untuk melakukan dinamika perubahan. Oleh karena itu, setiap organisasi dituntut mampu berkompetisi sehingga dapat tetap bertahan dalam persaingan global. Strategi untuk selalu dapat berkompetisi adalah dengan cara memperkuat kapasitas organisasi dan sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dan fundamental dalam organisasi. Peranan sumber daya manusia akan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Bahkan tertera dalam teori manajemen organisasi abad 21, yaitu manajer yang suka memerintah dan dalam memimpin sudah tidak diperlukan lagi dalam sistem manajemen abad 21. Mengapa? Karena manajer yang dibutuhkan adalah sebagai seorang pemimpin tim dan fasilitator yang selalu fokus dalam mengarahkan organisasi dan timnya pada visi dan misi organisasi. Ciri-cirinya yaitu sebagaimana dikatakan Indrajit dan Joko Pranoto, diantaranya 1. Manajemen harus berhubungan dengan kompetisi global, bukan lagi lokal dan regional. Manajemen harus menyadari bahwa internasionalisasi sudah terdesak oleh globalisasi. Manajemen dewasa ini lebih berbasis teknologi, terlebih lagi teknologi informasi. Karyawan lebih merupakan mitra daripada bawahan. Para manajer harus mengelola perubahan. Kewirausahaan dewasa ini tetap mendorong kemajuan ekonomi. Kerjasama tetap merupakan suatu kebutuhan dan keharusan. Keragaman harus dikelola. Para manajer harus mengubah budaya organisasi. Jadi dalam teori manajemen organisasi abad 21 yaitu pada abad 21 dituntut untuk melakukan perubahan, di mana ini merupakan penyesuaian dengan
keadaan era globalisasi yang ada pada saat ini, yang mana pada saat ini merupakan banyaknya menggunakan berbasis teknologi maupun era global yang semakin bersaing dan lain sebagainya, dimana maka pada abad ini kita dituntut untuk melakukan kompetisi global, bukan lagi lokal maupun dalam lingkup yang regional. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.